Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, apa kabar? Mudah-mudahan Ustadz berharap kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam sesi ini kita akan membaca tentang istighatsah dan isti'anah. Kemudian pembahasan keduanya adalah tentang tabarruk. Nah, mari sama-sama kita ikuti Ananda. Semoga kita semua diberikan pemahaman dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ananda semua, untuk pembelajaran Ar-Rudud di sesi ini, insyaallah kita akan membaca halaman yang ke-6 tentang makna istighatsah dan isti'anah. Baik, mari kita baca. Bayyin ma'nal istighatsati wal isti'anati ma'ad dalili. Coba jelaskan makna dari istighatsah dan isti'anah bersama dalilnya. Al-istighatsatu hiya talabul ghauthi 'inda ad-dhiqi. Istighatsah ialah meminta tolong ketika keadaan sulit. Wal isti'anatu a'ammu wa ashmal. Sementara isti'anah maknanya lebih umum dan lebih global. Al-hadithu, sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadanu syamsu min ru'usin nasi yaumal qiyamah. Matahari mendekati kepala orang-orang di hari kiamat. Fabainama hum kadzalik, ketika mereka kesulitan seperti itu, idistaghatsu bi Adam, mereka pun meminta tolong kepada Nabi Adam. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Wa fi hadza dalilun, hadis ini menjadi dalil ala annal istighatsata bi ghairillahi jaizun, bahwa meminta tolong atau beristighatsah kepada selain Allah hukumnya boleh. Lakin ma'a'tiqadin, namun dengan syarat, meyakini annahu la darra wa la nafi'a 'ala al-haqiqati illa Allah, tidak ada yang memudaratkan dan yang memberi manfaat pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Nomor yang kelima, mad dalilu ala jawazit tabarruki. Apakah dalil bolehnya bertabarruk atau mengambil keberkahan? At-tabarruku bin nabiyyi wa atharihi jaizun. Mengambil keberkahan kepada nabi dan juga bekas-bekasnya nabi dibolehkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hikayatun an Yusuf, dalam cerita Nabi Yusuf, idhabu biqamisi hadha, pergilah kalian wahai kakak-kakakku, membawa gamisku ini, fa'alquhu ala wajhi abi, lalu letakkan di wajah bapakku, ya'ti basira, insyaallah dia pasti akan melihat kembali. Surah Yusuf al-ayah salasatu wa tis'un. Surah Yusuf ayat 93. Al-hadis, kemudian ditemukan lagi sebuah hadis, ar-rasulu qassama sya'rahu wa wazza'ahu bainan nasi liyatabarraku bihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri membagi-bagikan rambutnya kepada orang-orang supaya mereka mengambil tabarruk atau keberkahan dari rambut tersebut. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sa'ala Abdullahi abahu Ahmad bin Hanbal. Abdullah menanyai ayahnya Ahmad bin Hanbal, mal hukmur rajuli yamsi mimbaron nabiyyi liyatabarraka
apakah hukum seseorang yang lewat di mimbarnya Nabi SAW dengan bertujuan mengambil keberkahan? Qala, Ahmad bin Hanbal berkata, la ba'sa bihi, hal itu tidak masalah. Dzukira fi kitabihil ilalu, disebutkan dalam kitabnya yang bernama Al-Ilal, wa Ma'rifatur Risalah, dan kitabnya yang bernama Ma'rifatur Risalah, Al-Juz'u Tsani, juz kedua, Safhatu 53, halaman 35. Qala al-fuqaha'u, para ahli fikih berkata, tusannu dafni sya'ri illa sya'rar rasuli liyutabarraka bihi, disunnahkan menanam rambut kecuali rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diambil keberkahan dengannya. Qala Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, Ibnu Ishaq al-Harbi berkata, ahadul mujtahidin, beliau salah seorang mujtahidin, yustahabbu taqbilu hajaratin nabi, disunnahkan mencium hajarul aswad atau batu nisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa diartikan batu nisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ananda, mungkin sampai di sini dulu bacaan kita. Silakan berikan artinya jika tidak tahu. Baiklah Ananda, pembelajaran kita hari ini ada dua pembahasan. Yang pertama istighatsah dan isti'anah. Yang kedua adalah tabarruk. Istighatsah ialah meminta pertolongan ketika kita dalam keadaan sulit banget. Jadi kita sedang ditimpa oleh kesulitan sehingga tidak ada lagi jalan keluar, maka kita meminta pertolongan. Itu namanya istighatsah. Ketika musim kemarau terjadi panjang banget dan tidak ada lagi minuman, sulit didapatkan air bersih, maka saat itu kita pun melakukan istighatsah. Itu namanya meminta tolong ya kepada Allah atau melalui perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya istighatsah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di hari kiamat ini umat ya akan berkumpul di padang mahsyar. Matahari itu dekat banget dengan kepala mereka, sehingga mereka sangat merasa kesusahan. Sulit sekali keadaan pada masa itu nanti di hari kiamat. Apa yang mereka lakukan? Mereka istaghatsu bi Adam. Mereka beristighatsah kepada Nabi Adam, minta tolong. Wahai Nabi Adam, tolonglah, doakan kepada Allah supaya dipercepat hisab kepada kami. Lalu Adam mengatakan, oh ini dosa saya saja masih ada kepada Allah, sehingga saya sepertinya tidak layak untuk memintakan pertolongan untuk kalian kepada Allah, kata Adam. Sehingga umat ini pun berangkat meminta tolong kepada Idris. Dan begitulah seterusnya, ke-25 nabi mereka beristighatsah, meminta pertolongan karena sulitnya saat itu keadaan. Sampailah mereka kepada Nabi Muhammad, dan benar saja Nabi Muhammadlah orang yang sesungguhnya akan mensyafaatkan mereka. Itulah istighatsah. Jadi kita ini memang disyariatkan untuk beristighatsah apabila dalam keadaan sulit. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang tabarruk. Tabarruk itu adalah mengambil keberkahan dengan bekas-bekas Nabi. Bekasnya itu mulai dari kukunya, rambutnya, bekas tempat duduknya, kemudian bekas tempat pijaknya, dan sebagainya. Nah, hal ini dibuktikan dengan hadis Rasulullah SAW. Suatu hari beliau itu membagi-bagikan rambutnya kepada para sahabat. Supaya apa? Mereka ambil tabarruk, ambil keberkahan dari rambut tersebut. Makanya sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya itu darahnya Rasulullah SAW tidaklah najis, walaupun ini masih dalam perdebatan.
Tetapi sudah cukup mengangkat, memberitahukan kepada kita bahwasanya mengambil tabarruk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah hukumnya mubah ataupun boleh. Baik, Ananda semua, semoga ini bermanfaat. Silakan ambil kesimpulannya. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah Ustadz memohon maaf. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.